Terlihat setelah Kang Hanso menjatuhkan senjatanya, dia berkata, "Tapi sebagai gantinya, kau harus mendengarkanku mulai sekarang. Serahkan semua senjatamu kepadaku." Taisung dia merespon, "Apa ini? Apa menurutmu kau seorang perampok? Kau memiliki senjatamu. Jadi kenapa kau memintaku? Maksudku, meminta kami menyerahkan senjata kami." Kang Hanso pun menjawab, "Kau tidak bisa bertarung menggunakan ini. Pedangnya terlalu buruk, jadi tidak ada gunanya. Aku juga butuh pedang tambahan. Mengerti?" Mendengar jawaban dari Kang Hanso, Taisung sangatlah marah. "Kau pikir aku akan memahaminya? Bajingan ini sangat konyol. Jika kau mengambil semuanya, kami akan bertarung menggunakan apa? Kami juga harus bertarung. Kau ingin kami melakukan apa? Berdiri dengan menggigit jempol kami di belakangmu?" Di sisi Sang Jin dia berkata, "Kalau begitu aku akan memberikan senjataku padanya." Jadi Taisung yang mendengar perkataan Sang Jin, dia membentak, "Diam kau!" Terlihat mereka yang sedang berhadapan. Hanso pun berkata, "Lalu apa kau ingin melawan mereka yang di sebelah sana itu?" Dengan tegas Taisung menjawab, "Tentu, apa yang perlu ditakuti? Aku selalu membenci tatapan merendahkan di matamu." Kang Hanso yang mendengar itu dia berpikir, lalu bergumam, "Tentu saja aku sudah menduga dia akan bilang tidak. Ya, dia tidak tahu apa yang ada di bawah sana." Taisung yang melihat kelakuan Kang Hanso dia berkata, "Apa dia mengabaikanku lagi?" Melanjutkan gumaman Kang Hanso, "Tapi disinilah aku memberi batasan." Lalu Kang Hanso berkata, "Aku akan memberimu dua pilihan. 1. Aku keluar dan kalian bisa mengajarnya sendiri. 2. Kalian tidak usah ikut campur dan lihatlah aku menangkapnya sendirian. Apa yang ingin kalian lakukan?" Tanya Kang Hanso lagi. Sang Jin dia berkata, "Aku tidak akan ikut campur." Yu Mei juga berkata, "Aku juga akan melakukan hal yang sama. Jika kau berkata seperti itu, pasti akan sangat berbahaya." Taisung yang mendengar mereka berkata seperti itu, dia menatap Yu Mei. "Itulah kenapa kita harus bertarung bersama. Mari saling membantu saat kita berada dalam bahaya." Bajingan itu ingin meninggalkan teman-temannya dan mengambil semua hadiah untuknya sendiri. Apa kau akan membiarkan dia melakukannya? Setelahnya Taisung mengepalkan tangannya seraya bergumam, "Aku tidak peduli jika si pecundang Sang Jin tidak ikut campur. Namun jika Yu Mei melakukannya juga, itu akan membuatku terjepit." Di sisi Kang Hanso dia juga bergumam, "Temannya, itu kata yang bagus. Meskipun aku punya kenangan menjadi temanmu, kau seharusnya bersyukur kalian tidak kembali ke sini." Saat ini dia mungkin berkeliaran di Indigo atau zona Forval. Aku tidak boleh berhenti di sini. Aku harus sampai ke sana secepat mungkin. Lalu Kang Hanso berkata kepada mereka, "Cukup, pikirkanlah di bawah. Aku tidak akan mengatakan apapun jika kalian bisa bertarung." Mendengar hal itu, Taisung dia tersenyum puas. Akhirnya kita akan pergi ke suatu tempat. Kau harusnya melakukannya lebih cepat." Lalu bergumam, mempertimbangkan bagaimana dia mencoba pergi sendiri. Itu berarti bajingan itu tahu ada sesuatu di bawah sana. Hanya orang bodoh yang akan mengabaikan kesempatan seperti ini. Tidak lama setelahnya, dan kemudian jeritan menakutkan terdengar, dan ketiga orang yang kembali ke atas segera menyadari mengapa Hanso menyuruh mereka untuk tidak keluar. Yu Mei berkata, "Yang kukatakan benar kan? Sudah kubilang akan berbahaya." Taisung dia sangat kesal. "Terserah, sialan." Terlihat tubuh ketiganya yang berdiri di dekat tangga. Tepat di hadapan mereka ada monster ular raksasa. Taisung dia bergumam, "Bagaimana aku tahu kalau monsternya berasal dari dimensi yang berbeda? Aku tidak percaya dia akan melawannya sendirian, dan dia juga tidak waras." Terlihat Kang Hanso dan ular tersebut saling memandang. Setelahnya ular tersebut meraung ke arah mereka. Di saat itu juga hembusan angin
dan getaran terjadi di area tersebut. Setelahnya ular tersebut mengumpulkan sesuatu di lehernya. Kang Hanso yang melihat itu dia terkejut. Tapi Hanso sudah menduga serangan itu setelah melihat area perut dan lehernya. Kang Hanso dia menoleh dan menutupi telinganya. Setelahnya ular tersebut melancarkan serangan tepat ke arah Kang Hanso. Kang Hanso berhasil menghindarinya. Dampak dari serangan tersebut sangatlah dahsyat. Kang Hanso dia bergumam, "Aku sudah menduganya. Serangannya bisa ditahan berkat ketahanan sihirku. Gelombang kejut kuat yang membutuhkan sihir dan sisik yang tidak bisa ditebas oleh pedang besar." Ular tersebut menatap Kang Hanso. Kang Hanso dia menyadari hal tersebut. Dia bergumam, dia bukan lawan yang mudah. Setelahnya Kang Hanso mulai menyerang dengan menggunakan pisau. Seraya bergumam, "Tapi aku mengetahui kelemahannya. Sisiknya mungkin kuat." Serak. Tapi area di antaranya pasti lemah. Terlihat setelah pisau Kang Hanso menancap di salah satu tubuh ular tersebut. Ular tersebut pun menjerit kesakitan. Setelah melancarkan serangan tersebut, Kang Hanso dia mundur. Ular tersebut yang kesakitan dia semakin membabi buta menyerang. Terlihat di belakang ular tersebut tertancap 3 pisau serangan dari Kang Hanso. Setelahnya ular tersebut melancarkan serangan kembali ke arah Kang Hanso. Itu lebih kuat dari sebelumnya. Namun Kang Hanso masih bisa bertahan dari serangan tersebut. Namun di saat Kang Hanso lengah, ekor ular tersebut menghantam Kang Hanso yang membuatnya terhempas sangat jauh dan menabrak dinding. Setelah kepulan asapnya menghilang, terlihat Kang Hanso. Dia bergumam. Dia akhirnya bereaksi terhadapnya. Di sisi ular tersebut, tubuhnya sedikit gemeteran. Kang Hanso bergumam, "Di sini adalah zona tutorial. Jadi meski dengan ketahanan fisik yang tinggi, dia rentan terhadap racun. Pedangku tersisa 5. 1 atau 2 tidak akan melakukan pekerjaannya." Di sisi Taisung yang sudah menyadari betapa kuatnya monster tersebut, dia berkata dengan enggan, "Aku akan membiarkanmu meminjamnya. Gunakan dengan bijak, keparat." Kembali ke pertarungan Kang Hanso. Kang Hanso mulai serius. "Mari bersenang-senang sampai berpengaruh ya." Monster tersebut kembali menjerit kesakitan. Yumehe yang mendengar suara tersebut dia terkejut. Dia memandangi arah tersebut. Mereka cukup jauh, namun gema suaranya sampai di sini. Hanso sendirian. Apa dia akan baik-baik saja? Taisung yang melihat Yumehe dia berkata, "Mehe, kenapa kau tidak datang? Kita tidak memiliki belati. Jadi kita akan berlari kembali ke toko swalayan." Yumehe hanya terdiam. Setelahnya dia berkata, "Aku harus pergi menemuinya." Taisung yang mendengar itu dia terkejut. "Apa? Hei, tunggu." Dia pun berdecak kesal. "Cih." Lalu bergumam, "Sampah sialan ini mengabaikanku sejak kami datang kemari." Setelahnya dia berkata, terserahlah." Mereka pun berlari ke arah tempat Kang Hanso bertarung. Yumehe berteriak, "Hanso, apa kau baik-baik saja?" Namun sebelum menyelesaikan perkataannya dia tercengang. Terlihat lengan Kang Hanso digigit ular tersebut. "Hanso!" Kang Hanso dia bergumam, "Aku terhenti terlalu lama." Dia pun mencengkram erat pisau di tangannya, lalu menusukkannya. Itu membuat monster ular tersebut menjerit dan melepaskan gigitannya pada lengan Kang Hanso. Setelah Kang Hanso berhasil mendarat, efek racun di pisau yang digunakan Kang Hanso membuat monster ular tersebut bergetar dan melemah. Kang Hanso yang melihat itu dia bergumam, "Bagus, aku berhasil menusuknya dengan 3 pisau. Dia menggigit lenganku dengan sangat parah 1 kali. Kurasa berkat baju ini. Tapi aku sudah meningkatkan staminaku, jadi lukanya sudah pulih."
Di tahap selanjutnya, ras menunjukkan peningkatan ketahanan dan kemampuan penyembuhan karena karakteristik mereka yang berevolusi. Racun ini tidak efektif, serta menggunakan kekuatan dan wewenang membuatnya lebih menantang. Namun, racun awal terbukti menjadi metode serangan yang efektif. Aku tidak akan bisa sejauh ini tanpa racun yang melumpuhkan. Yah, jauh lebih mudah sekarang. Tidak lama kemudian monster ular itu pun tumbang. Yumehe yang melihat itu dia bertanya keadaan Kang Hanzo. Hanzo, apa kau baik-baik saja? Kang Hanzo pun berjalan ke arah mereka. Kalian masih di sini? Tanya Kang Hanzo. Yumehe pun menjawab, aku datang karena khawatir. Tapi kelihatannya tidak perlu. Apa lenganmu baik-baik saja? Kang Hanzo pun merespon, ini hanya goresan dan sudah pulih. Jadi jangan khawatir. Di sisi Taisung dia melihat monster ular yang tumbang lalu bergumam, aku tidak percaya dia bertarung melawan monster seperti ini sendirian. Aku tahu pria itu kuat, tapi ada perbedaan besar seperti ini di antara kami. Bagaimana aku bisa menyusulnya? Terlihat Kang Hanzo yang menghampiri mayat monster tersebut. Dia memandangi ran yang diambilnya seraya berpikir. Yumehe yang melihat itu dia bertanya, ada apa Kang Hanzo? Kang Hanzo tidak merespon pertanyaan dari Yumehe. Dia hanya memandangi ran yang ada di tangannya. Setelahnya bergumam, mungkin karena monsternya cukup kuat. Hadiahnya, ran tersebut bernama Scarlet Snake Stockweb. Ini akan sangat berguna jika aku memiliki ran sihir. Tapi aku tidak bisa menggunakannya sekarang, karena aku butuh sihir untuk mengaktifkannya. Lalu Taisung menghampiri Kang Hanzo dan berkata, apa kau berencana menggunakannya? Mempertimbangkan ukuran monsternya, itu pasti luar biasa. Itu membuatku cemburu. Kang Hanzo pun menjawab, tidak, aku tidak akan menggunakannya. Dia pun bergumam, aku hanya bisa menggunakan 7, jadi mustahil. Aku akan menyimpan sesuatu seperti ini. Aku juga tidak memilih menembak menggunakan mulutku. Namun tiba-tiba Sang Jin berkata, kalau begitu bisakah aku menggunakannya? Itu membuat Taisung terkejut. Apa? Taisung dia mendorong Sang Jin dan berkata, kau tidak akan bisa menggunakannya dengan baik. Ketahuilah tempatmu, keparat. Jika kau berpikir untuk memberikan padanya, jangan lakukan dan berikan saja padaku. Ucap Taisung menawarkan diri. Sang Jin dia merespon, kau sudah punya satu. Taisung yang mendengar itu dia marah. Kau pikir ada gunanya kalau kau menggunakannya? Orang yang meringkuk di belakangku belum lama lalu. Sang Jin dia kembali membela diri. Jika aku punya yang sangat kuat, aku bisa melakukan hal yang sama denganmu. Tidak, aku bisa melakukannya dengan lebih baik. Taisung dia kembali terkejut. Lebih baik? Kurasa pukulan barusan belum cukup. Ya, mau aku patahkan lehermu. Di sisi Yumehe dia mencoba melerai keduanya. Kalian berhenti berkelahi. Kang Hanzo yang melihat mereka pun juga berkata, apa yang kalian berdua lakukan? Lalu dia melanjutkan, aku tidak pernah bilang akan memberikan pada kalian. Aku akan menjualnya. Aku akan memberimu diskon 5% jika kau membelinya sekarang. Mari lihat siapa yang membuat kesepakatan terlebih dahulu. Mereka yang mendengar itu melirik ke arah Kang Hanzo. Lalu Taisung berkata, boleh nyicil tidak? Kang Hanzo pun merespon, jika ada orang yang menjaminmu, lakukan untuk satu sama lainnya. Kang Hanzo kembali bertanya, apa kalian sudah memutuskan? Yumehe pun menjawab dan berkata, ya, aku akan mengambilnya. Kang Hanzo yang mendengar itu dia bergumam, seperti yang kuduga, mereka tidak saling mempercayai, sehingga hanya menyisakan satu saja. Di samping itu, aku perhatikan dia mengkonsumsi ran sihir tadi. Dia tidak perlu menyembunyikannya karena dia yang membunuh dan mendapatkannya sendiri. Tapi tidak mengejutkan, semakin banyak kartu yang kau sembunyikan semakin baik. Apa ini insting bertahan hidupnya? Dia mungkin punya indera yang bagus dalam aspek itu. Terlihat setelahnya Yumehe menghampiri Kang Hanzo. Ini,
agility run, dan 3 sensei run, bersama dengan masing-masing 7 run stamina dan strength. Kang Hanso pun menerimanya seraya berkata, "Karena aku setuju memberikan diskon 5%, aku hanya akan mengambil 6 run strength." Yumehe yang mendengar itu dia berkata, "Kau benar-benar teliti." Kang Hanso pun meluruskan, "Jangan menganggapku jahat. Jika kau terbiasa mendapatkan barang gratis di tempat seperti ini, kau akan mati dalam waktu singkat. Tidak ada kesepakatan tanpa harga di dunia ini." Setelahnya Kang Hanso meninggalkan mereka dan bergumam, "Sekarang mari coba membuatnya." Kehadiran ular bersisik berarti ada zooternium di sekitar sini. Untung aku melihatnya di dekat tadi. Terlihat di depan Kang Hanso ada beberapa bongkahan kristal. Dia pun mematahkan dan mengambilnya. Sang Jin dan Yume yang melihat itu mereka berkata, "Dia menggunakan kekuatan supernya lagi." Sang Jin yang melihat itu dia bertanya-tanya, "Penusuk? Jarum?" Di sisi Yumehe juga bertanya, "Kelihatannya seperti logam, tapi terasa sangat lembut." Setelahnya terlihat Kang Hanso yang bolak-balik, yang diperhatikan oleh Sang Jin dan Yumehe. Setelahnya Kang Hanso menusukkan pisaunya ke arah sisik ular yang sudah mati. Sang Jin dan Yumehe kembali berkata, "Aku penasaran dia berencana membuat benda luar biasa apa kali ini." Di sisi Taisung yang melihat mereka berdua dia sedikit heran. "Apa yang kalian berdua lakukan?" Terlihat organ dalam dari ular tersebut dikeluarkan. "Ah, menjijikan." Taisung dia bertanya, "Kau akan menggunakannya untuk apa? Apa kau membuat racun lagi? Kapan kau membawanya?" Kang Hanso dia merespon, "Tidak, kali ini berbeda." Dia pun bergumam, "Sisik ular sangat kuat, tapi tidak cukup kuat untuk digunakan sebagai senjata. Karenanya kita harus membuat yang baru. Kombinasi senjata ke-11 dari 134 yang bisa digunakan dengan monster dan bahan di tutorial. Dari tutorial 1 sampai 11, jarum memiliki area efek yang terbatas, membuatnya sulit untuk menimbulkan kerusakan sekunder seperti pendarahan. Namun jika kau bisa menemukan kelemahan lawanmu secara akurat, dan kau yakin pada kemampuanmu dalam membidik kelemahan itu, jarum adalah pilihan terbaik." Ujungnya agak tumpul. "Ya, aku membuatnya dengan tangan, jadi kurasa aku tidak memiliki pilihan lain." Treng. Itu benar. Setidaknya aku membutuhkan kekuatan di level ini. Mempertimbangkan waktu yang alkemis butuhkan untuk menyuling kombinasi, untuk menciptakan senjata dari materi dasar pada awalnya, upaya ini bermanfaat. Dan aku harus melakukan ini untuk menghancurkan pertahanannya. Monster yang harus kukalahkan untuk mendapatkan potongan tersembunyi kedua. Terlihat Kang Hanso yang membaluti gagang dari senjata tersebut dengan kain. Akhirnya senjata ini kelihatannya berguna sekarang. Coco Lizard sedikit lebih kuat seperti nomor 1 sampai 17, dan aku bisa membuat senjata yang lebih baik. Sisik ular tidak buruk juga, itu pilihan terbaik. Taisung yang sedari tadi mengamati Kang Hanso. Dia pun menghampiri dan berkata, "Bisakah aku membelinya? Aku bersedia memberikan semua ranku untuk membelinya." Kang Hanso bergumam, "Dengan semua kerja keras yang dilakukan pria ini, aku yakin ini bukan apa-apa dibandingkan senjataku saat ini." Lalu Kang Hanso merespon, "Ya, ini senjata yang sulit digunakan. Aku akan menjualnya padamu jika kau tertarik. Tapi aku tidak bisa membuat lagi karena sudah menggunakan semua materialnya." Taisung yang mendengar itu dia berdecak, "Cih, sialan." Dia pun bergumam, "Pada dasarnya dia menggunakan untuk dirinya sendiri. Bajingan egois." "Tidak, aku yakin akan ada barang yang lebih baik nanti. Aku harus menahannya." Tampaknya ini jadi tujuan akhir kita. Ada listrik dan kereta bawah tanahnya bersih. Di atas itu, melihat pria ini yang siap bertarung sepanjang waktu begitu tenang sekarang, kelihatannya tidak akan ada pertarungan lagi. Sekarang aku bisa menuai hasilnya. Setelah Kang Hanso menaiki sebuah kereta, dan ketiga orang tersebut ingin menaikinya juga, Kang Hanso berkata, "Kenapa kau menaikinya?" Taisung yang mendengar itu terkejut. "Apa?" Lalu Kang Hanso melanjutkan, "Ini untuk satu orang. Keluarlah. Apa kalian tidak mendengarkanku?
Hanya satu orang yang bisa menaikinya. Kalian keluarlah. Lalu Sang Jin juga berkata, kau bisa saja salah. Ini begitu luas. Bagaimana kau tahu ini untuk satu orang? Di sisi Taisung dia berteriak, dan peraturan apa yang mengatakan kau harus pergi? Setelah semua pertarungan yang kita lakukan bersama, mengapa kau bisa memilih sesuai keinginanmu? Kau bisa sejauh ini dengan bantuan kami. Kang Hanso pun merespon, bantuan? Kau bilang? Di sisi perkataannya dia bergumam, Hais, kalian bodoh. Sebuah kebijaksanaan untuk memanfaatkan peluangmu. Tetapi ada satu hal yang belum cukup kalian sadari. Setelahnya Kang Hanso berdiri dan melanjutkan perkataannya. Tentu saja. Tidak ada aturan yang mengatakan aku harus pergi lebih dulu. Karena tidak ada aturan di dunia ini. Kalian bisa keluar sekarang atau kalian bisa menyelesaikan ini denganku di sini. Nanti bicarakan dengan pengacara kalian dan ajukan tuntutan jika kalian memilih untuk melakukannya. Kang Hanso pun tersenyum. Pilih satu dari dua pilihan. Di sisi Taisung dia hanya bisa menggertakkan giginya.